Selamat pagi. Di sini saya dengan singkat mempresentasikan materi optik geometri, jenis dan hukum pemantulan. Yang pertama ada jenis pemantulan. Cermin mempunyai permukaan halus. Semua sinar yang mencapai permukaan cermin datang dengan sudut yang sama, sehingga sinar itu juga dipantulkan pada sudut yang sama. Jenis pemantulan ini disebut pemantulan teratur. Ini serupa dengan bola yang memantul dari lantai dasar. Ini gambarnya sinar datang dipantulkan pada bidang pantul. Nah, yang kedua ada pemantulan baur. Pemantulan baur terjadi karena pemantulan cahaya oleh permukaan yang kasar seperti kertas, sehingga cahaya yang dipantulkan ke segala arah. Berkas-berkas cahaya tidak sejajar satu dengan yang lainnya. Nah, pemantulan baur ini terjadi karena bidangnya tidak teratur, sedangkan pemantulan cahaya secara umum memiliki sudut sama antara sinar datang dan sinar pantul. Pemantulan teratur dapat terjadi pada bidang pantul yang datar seperti pada cermin, sedangkan pemantulan baur dapat terjadi pada permukaan pantul yang tidak rata. Contohnya pada cermin yang kotor. Berdasarkan berkas cahaya ada cahaya berkas mengumpul atau convergen, kedua ada berkas menyebar atau divergen, yang ketiga ada berkas sejajar atau paralel. Nah, ada hukum pemantulan. Yang pertama ada sinar datang. Sinar pantul dan garis normal berpotongan pada suatu titik dan terletak pada satu bidang. Ada sinar I sama dengan sudut pantul. R, I sama dengan R. Ini hukum pemantulan. Sinar datang sama dengan sinar pantul. Di sebelah kirinya I, di sebelah kanannya R. Pemantulan pada cermin datar. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Yang pertama, maya, karena di belakang cermin yang dibentuk oleh perpanjangan perpotongan sinar pantul. Yang kedua, sama besar dengan bendanya. Perbesaran sama dengan 1 karena tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Tegak dan menghadap berlawanan arah atau terbalik terhadap bendanya. Yang keempat, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan dari cermin. Pemantulan pada cermin lengkung. Para ahli perhitungan atau astronom menggunakan cermin-cermin lengkung yang besar dalam teropong atau teleskop mereka untuk mengumpulkan cahaya redup yang berasal dari bintang-bintang yang jauh. Cermin datar tidak dapat digunakan dalam memotret bintang-bintang yang jauh. Pemantulan pada cermin cekung. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan melalui titik fokus F. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan M dipantulkan kembali ke titik pusat lengkung tersebut. Pemantulan pada cermin cembung. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan seakan-akan datang dari titik fokus M. Yang kedua, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan M dipantulkan kembali seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan tersebut. Sinar datang menuju titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu. Nah, ini adalah contoh dari gambar melukis bayangan pada cermin cekung. Ada benda M sama dengan S di pusat F. Ini sinar istimewa dan ini sinar istimewa yang kedua. Ini ada perpotongan sinar pantul. Ada F dan M. Hubungan jarak fokus dan jari-jari kelengkungan cermin. F sama dengan 1/2 R. Hubungan perbesaran bayangan N sama dengan H aksen per H sama dengan min. Pembagian ruang tempat benda dan bayangan. Ruang 1 sama dengan ruang antara cermin dengan titik fokus F. Ruang 2, ruang antara titik fokus P dengan titik fokus F. Ruang 3, ruang antara titik pusat P sampai jauh tak terhingga. Ruang 4, ruang di belakang cermin. Selanjutnya, pemantulan pada cermin cembung. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Sinar datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan seakan-akan datang dari yang kedua. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan M dipantulkan seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan tersebut. Sinar datang menuju titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya, selanjutnya lukis pembentukan bayangan pada cermin cembung. Nah, ini adalah gambar dari melukis pembentukan bayangan pada cermin cembung. Ini ada sumbu utama, di situ ada F dan titik P. Selanjutnya melukis bayangan pada cermin datar. Ini salah satu contoh gambar dari melukis bayangan pada cermin datar. Di sini bendanya sumbu utama, ada bayangan S dan S aksen. Di tengahnya ada perpotongan. Hubungan antara jarak fokus F, jarak kedua permukaan cermin S, dan jarak bayangan ke permukaan cermin S aksen akan menghasilkan suatu persamaan 1/S ditambah 1 S aksen sama dengan 1/F. Karena F sama dengan 1/2 atau R sama dengan 2F. Maka persamaan di atas menjadi per S
ditambah 1 per S sama dengan 2 per R. Dengan nilai F dan R untuk cermin cembung selalu negatif. Selanjutnya, pembiasan cahaya. Pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah lintas gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium dengan indeks bias yang berbeda. Indeks bias merupakan besaran yang menyatakan kerapatan suatu medium yang didefinisikan sebagai perbandingan antara cepat lambat cahaya dalam suatu medium tertentu. Nah, ini ada persamaan umum Snellius tentang pembiasan adalah sin I per sin R sama dengan N per 2 per N1 sama dengan F1 per F2, di mana N1 dan N2 menyatakan indeks bias medium 1 dan 2, dan F1 dan F2 menyatakan kecepatan merambat cahaya dalam medium 1 dan 2. Hukum Snellius adalah rumus matematika yang memberikan hubungan antara sudut datang dan sudut bias pada cahaya atau gelombang lainnya yang melalui batas antara dua medium isotropik berbeda seperti udara dan gelas. Nama hukum ini diambil dari matematikawan Belanda Wilbert Snellius yang merupakan salah satu penemunya dan disebut juga hukum pembiasan. Nah, ini rumus lengkapnya sin theta 1 dibagi sin theta 2 sama dengan F1 per F2 sama dengan N2 per N1 atau N1 sin theta 1 per N2 sin theta 2 atau F1 sin theta 2 sama dengan F2 sin theta 1. Pembiasan pada kaca paralel. Berdasarkan pergeseran sinar tersebut dapat dihitung sebagai perhatikan AOB. Sin I1 dikurang R1 sama dengan AB per OB sama dengan T per OB. Jadi OB itu sama dengan T per sin kali I1 dikurang R1. Berdasarkan OBD diperoleh cos R1 sama dengan OD per OB sama dengan D per OB. Maka OB sama dengan D cos R1. Berdasarkan persamaan OB diperoleh sehingga pergeseran sinar T adalah OB T per sin kali I1 dikurang R1. Keterangan I1 sudut datang, R1 sudut bias, D tebal kaca plan paralel, E besar pergeseran sinar. Ini berdasarkan persamaan OB diperoleh sehingga pergeseran sinar T adalah bekas sinar laser yang jatuh pada permukaan kaca plan paralel membentuk sudut datang sebesar 45 derajat. Jika tebal kaca plan paralel 15 cm dan sudut bias 20 derajat, tentukan besar pergeseran yang dialami oleh sinar laser tersebut. Jawab diketahui 1 sama dengan 45 derajat, R1 sama dengan 20 derajat, dan diameternya D-nya sama dengan 15 cm. Ditanya T. Jawab T sama dengan D sin dalam kurung I1 dikali R1 per cos R1. T sama dengan 15 cm sin sama dalam kurung 4 derajat kurang 20 derajat per 20 derajat. T sama dengan 15 cm dalam kurung 0,42 dibagi 0,94 T sama dengan 6,74 cm. Jadi ketika melewati kaca paralel, sinar mengalami pergeseran sebesar 6,7 cm dari arah. Soal yang kedua, cahaya merambat dari udara ke air. Bila cepat rambat cahaya di udara adalah 3 kali 10 8 meter per sekon dan indeks bias air sebesar 4/3, maka tentukanlah cepat rambat cahaya di air. Penyelesaian diketahui C sama dengan 3 kali 108 M per S air. Ditanya F air. Jawab F air, maka cepat rambat air dirumuskan sebagai air sama dengan 3 kali 10 108 meter per sekon sama dengan 4/3. F air 2,25 kali 10 meter per sekon. Jadi cepat rambat cahaya dalam air adalah 2,25 kali 108 meter. Selanjutnya soal ketiga, suatu berkas cahaya dengan panjang gelombang 6 kali 10 kurang 7 meter datang dari udara ke blok kaca yang indeks biasnya 1,5. Itulah panjang gelombang dalam kaca. Penyelesaian diketahui lambda 1 sama dengan 6 kali 10 meter udara N1 sama dengan 1 udara N2 sama dengan 1,5 kaca. Ditanya lambda kaca. Jawab, gelombang cahaya dalam medium kaca dapat ditentukan dengan mensubstitusikan persamaan 9 per persamaan 5 sebagai berikut. Lambda 1 sama dengan lambda 2 1,5 sama dengan 6 kali 10 7. Lambda 2 sama dengan 6 kali 10 7. Jadi
Jadi panjang gelombang cahaya ketika melewati medium kaca adalah 4 × 10⁻⁷ meter. Soal nomor 4. Di dalam sebuah cermin cekung, bayangan kepala saya 3 kali besar dari kepala saya. Bila jarak antara saya dengan cermin cekung 15 cm, tentukan jari-jari kelengkungan cermin tersebut. Penyelesaian ditanya R. Maka pertama kita tentukan dulu jarak S aksen, merupakan rumus pembesaran berikut. M sama dengan S aksen per S, 3 sama dengan S per 15 aksen sama dengan 3 kali 15 S aksen sama dengan 45 cm. Kedua, kita tentukan jari-jari lengkungan cermin dengan menggunakan rumus berikut. 2 per R sama dengan 1 S per 1 S aksen, 2R sama dengan 1 per 15 ditambah 1 per sama dengan 3 per 45 ditambah 1 per 45, 2 per R sama dengan 4 per 52R sama dengan 45 per 4R, 2 sama dengan 11,25R sama dengan 12,25 kali 2R sama dengan 22,5 cm. Jadi panjang jari-jari kelengkungan cermin tersebut adalah 22,5 cm. Soal nomor 5. Selanjutnya soal nomor 5. Suatu benda diletakkan di depan sebuah lensa cembung yang memiliki jarak titik fokus 8 cm. Tentukan jarak benda dari lensa jika diinginkan bayangan yang terbentuk terletak 16 cm di belakang lensa. Pembahasan, diketahui F sama dengan 8 cm, ditanya S. Untuk bayangan yang terbentuk terletak 16 cm di belakang lensa, artinya bayangan bersifat nyata, sehingga tanda untuk S aksen adalah positif. S aksen dengan 16 cm. Ditanya X aksen. Dengan rumus lensa, diperoleh jarak dengan benda adalah 1 per S sama dengan 1 per F dikurang 1. 1 per S sama dengan 1 per 8 dikurang 1 per 16 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1 per 16. Jadi 1 per 16. Jadi S-nya sama dengan 16 per 1 atau 16 cm. Soal nomor 6. Untuk mendapatkan bayangan yang terletak pada jarak 15 cm di belakang lensa dan jarak titik apinya 7,5 cm, maka benda harus diletakkan di depan lensa tersebut pada jarak diketahui F-nya 7,5 cm, S aksennya 15 cm. Ditanya S. 1 per S sama dengan 1 per F dikurang 1 per X S aksen sama dengan 1 S sama dengan 1 per 8. Sudah selesai? Sudah.